Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yusnaningsi Sulisnawati dengan NIM B1B1 282. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang tantangan manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM. Langsung saja pada slide pertama, yaitu masalah utama perusahaan. Masalah utama perusahaan terbagi menjadi beberapa poin, diantaranya persaingan global, pengangguran, tanggung jawab sosial, kesehatan, makanan, perumahan, pertumbuhan penduduk, keragaman dunia, dan etika. Kemudian pada slide kedua yaitu tantangan SDM dan MSDM terbagi menjadi dua tantangan, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal terbagi menjadi 8. Pertama, teknologi, ekonomi, situasi politik dan pemerintah, kondisi sosial budaya, demokrasi dan geografis, kondisi pasar kerja, globalisasi, dan perubahan cepat. Adapun tantangan internal yaitu karakter organisasi atau perusahaan, serikat pekerja, sistem informasi, perbedaan individu pegawai dan sistem, dan produktivitas SDM. Lanjut pada slide ketiga yaitu memahami lingkungan internal dan eksternal organisasi. Pertama yaitu karakteristik ekonomi. Karakteristik ekonomi terbagi menjadi 6. Pertama, globalisasi dan perdagangan bebas, perbedaan yang besar dalam hal penghasilan, globalisasi yang meningkat untuk produk dan layanan dari pasar terbesar, permintaan yang meningkatkan akan energi, bahan baku, dan infrastruktur. Kemudian, kekhawatiran masyarakat akan daya saing global dan pertumbuhan investasi asing langsung. Kedua, karakteristik sosial. Pertama, lebih banyak integrasi dan ekspansi. Pengakuan yang meningkat atas hubungan antara efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis. Kekhawatiran masyarakat yang lebih besar terhadap ketahanan. Lebih banyak kompleksitas perubahan dan ketidakpastian. Persistensi dari banyaknya hukum lokal dan regional serta kualitas budaya. Terakhir, pengaruh teknologi terhadap dunia membuat menarik, lebih mudah diakses, dan tidak merugikan untuk bekerja. C. Karakteristik strategi atau perusahaan. Pertama, jumlah perusahaan multinasional terus meningkat. Konsoliditas melalui aktivitas manajer dan akuisisi meningkat. Peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi di pasar berkembang. Keuntungan persaingan global yang didapatkan melalui skala adaptasi lokal, manajemen pengetahuan, dan relokasi yang optimal. Biaya resiko dan ketidakpastian tinggi dengan kebutuhan akan persekutuan lintas negara yang lebih besar seperti usaha internasional. Terakhir, kebutuhan untuk terus mengubah model bisnis dan perusahaan. Keempat, karakteristik pekerja. Pertama, lebih banyak potensi tenaga kerja yang lebih terdidik dan berkembang. Kesadaran yang lebih besar terhadap perbedaan global dalam penghasilan dan gaya hidup. Potensi bagi pekerja untuk beradaptasi dengan gaya dan praktik SDM di lingkungan kerja. Kemajuan arus imigrasi di beberapa area, di area lain melambat. Terakhir, penghapusan keinginan pegawai untuk pindah dengan cara offshoring dan outsourcing. Faktor eksternal perusahaan, yaitu pasar tenaga kerja, terdiri dari geografis jumlah perubahan. Kedua, pertimbangan hukum, terdiri dari undang-undang, perda, hukum tiap negara. Masyarakat, norma masyarakat harus dipatuhi perusahaan. 4. Serikat kerja para pekerja yang bergabung untuk meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan. Kelima, pemegang saham mempunyai pengaruh besar dalam keputusan manajemen. Persaingan dalam produk, jasa, dan pasar tenaga kerja. Pelanggan menuntut barang jasa dengan kualitas baik serta pelayanan setelah pembelian atau penggunaan jasa. Teknologi, perubahan cepat yang berdampak pada perubahan SDM. Ekonomi, situasi booming dan inflasi. Peristiwa yang tidak diharapkan diramalkan terjadi. Faktor internal perusahaan, yaitu pengadaan staf, proses di mana organisasi memastikan tersedianya jumlah staf yang memadai secara kualitas dan kuantitas dalam waktu cepat untuk tujuan organisasi.
Analisis pekerjaan yang mempengaruhi berbagai aspek dalam MSDM seperti perencanaan, perekrutan, dan seleksi. Pengembangan SDM termaksud pelatihan dan pengembangan perencanaan karir, pengembangan organisasi, serta penilaian kinerja. Kompensasi atau penomerasi, yaitu keseluruhan imbalan yang diterima pegawai atas jasa yang diberikan atau dalam kurun waktu tertentu. Terakhir, hubungan industrial, aktivitas MSDM yang dilakukan serikat pekerja, serikat buruh dalam posisi tawar kolektif. Baik, demikian pemaparan materi tentang tantangan manajemen sumber daya manusia pada mata kuliah perencanaan sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.